100.000 mas. Pertamax biasa. Ya, kasih. Kurang angin kah? Kayaknya berat banget di motor. Enggak sih, cukup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat pagi dari Kota Prabu Muli. Ya, tadi baru selesai isi bensin di ini salah satu SPBU di Padat Karya guys, di Kota Prabu Muli. Dan Padat Karya ini sebenarnya bisa dibilang pusat kota, enggak juga sih. Cuman intinya banyak masyarakat tuh melakukan kegiatannya di sini gitu. Dari olahraga, dari belanja, dari nongkrong gitu kan. Kebanyakan di sini guys. Gitu, jadi emang sesuai namanya Padat Karya, jadi sering rame guys, apalagi kalau misalkan bulan puasa gitu ya, seorang mau beli bukaan segala macem, itu dia cukup rame biasanya. Cuman ini mungkin karena orang udah masuk jam kerja ya. Ini jam berapa sih? 8:30. Dan juga kayaknya anak sekolah udah mulai libur, jadi makanya sepi guys. Dan BTW ini tanggal 20 Juni 2024. Dan di video kali ini saya tuh pengen ngebahas sesuatu yang mengganjal di hati saya guys, mengenai plat depan. Ya, plat depan ini yang mengganggu estetika dan juga bikin parno tentang keamanan ya. Bahkan ada yang komen gitu ya, mending dilepas aja bang, mending lepas aja mas plat depannya karena kurang bagus lah, kurang lebih seperti itu bahasa saya. Nah sebenarnya saya setuju banget mengenai pendapat itu ya. Kalau plat depan ini sebenarnya lebih baik dilepas aja gitu loh, karena emang kayak ini loh, kayak orang lagi dikompres gitu loh, agak mengganggu memang. Jadi motor tuh kelihatan gimana ya, kurang clean look lah gitu istilahnya gitu kan. Kalau di foto, di videoin itu jadi kurang bagus sebenarnya. Selanjutnya juga dari hal kedua itu dari segi keamanan. Kalau amit-amit ya, kita nggak ada yang mau ya sebenarnya. Amit-amit kecelakaan atau misalkan apa gitu ya. Ini kan tajam guys, bagian ujung-ujung ini kan tajam ya. Itu tuh agak bikin saya parno gitu, takut nancep atau apa gitu ya. Jadi bikin saya tuh agak parno setiap masang plat depan ini, parno. Bahkan saya selalu ngecek ini posisi plat udah kenceng atau belum gitu loh. Makanya sedikit parno gitu kan. Belum lagi kalau misalnya parno nih sampai bautnya lepas gitu loh. Ya kan terbang tuh, udah nggak usah dibayangin lah. Nah jadi dua hal tersebut yang sebenarnya alasan kenapa pengen saya lepas gitu loh. Lebih baik pakai stiker gitu loh. Penampilan masih oke, terus juga masih kelihatan menurut saya. Cuman setelah saya research, sudah saya cari mengenai plat depan ini, bahkan dari kepolisian juga. Nanti kalau misalnya ada sumbernya nanti saya cantumin di deskripsi ya guys untuk videonya. Jadi dari video tersebut tuh saya sempat nonton, nggak semua ya, nggak banyak sih yang saya research, kayak cuma beberapa video yang saya tonton. Kalau plat depan itu harus terlihat. Jadi kalaupun misalnya plat ini di belakang visor sini ya, di posisi sini, itu dianggap nggak terlihat sama petugas. Jadi kemungkinan ditilang tuh masih ada guys, karena alibinya atau alasannya karena tidak terlihat oleh petugas, karena dia di belakang visor. Atau bisa jadi kalaupun terlihat pakai visor clear gini ya, ini kan visor standarnya clear ya, itu ujung plat misalnya bagian BG kan, B nya itu nggak terlihat, atau ujung platnya misalnya CC nya BGCC kan gitu, C nya nggak terlihat gitu. Jadi itu bisa jadi alasan untuk kita ditilang. Jadi anggapannya kalau saya bilang itu sama aja kayak nggak pakai plat gitu kan, walaupun kita sudah pakai plat gitu, karena alibinya tidak terlihat oleh petugas gitu kan. Artinya plat itu harus terlihat sama petugas dari bagian depan gitu kan. Makanya
plat ini dikasih bracketnya itu sangat menonjol seperti ini, sangat menonjol dan sangat mengganggu seperti ini sebenarnya. Padahal di beberapa negara mungkin teman-teman juga tahu kalau sebenarnya udah menerapkan stiker gitu kan, nggak harus pakai plat depan gitu kan, cuman yang penting wajib plat belakang gitu kan. Nah, saya nggak masalah kalau plat belakang karena emang pakai tail ID pun sudah oke, sudah rapih gitu kan, nggak harus lepas gitu kan, masih aman lah, aman, damai, tentram. Cuman plat depan emang nggak tahu kenapa mengganggu di hati saya emang, dan bahkan ada yang komen tuh jadi kayak pengen dibahas gitu loh sama teman-teman di sini gitu kan. Kita lewat lurus lah ya, jarang-jarang nih bikin video, kita lewat lurus guys. Jadi itu ada 2 poin ya istilahnya kenapa saya pengen lepas tadi, karena satu dari segi estetika dan yang kedua keamanan. Tapi alasan terkuat saya kenapa masih dipakai karena faktor dari peraturan yang ada di Indonesia ini gitu kan. Karena mikirnya gini guys, kalau misalkan mungkin kalau misalnya saya pakai di dalam kota doang gitu ya, di dalam kota Prabumulya doang, lokalan aja muter-muternya itu nggak masalah, saya mungkin masih bisa diatasi dengan lewat jalan tikus segala macam gitu ya, lewat jalan-jalan yang tidak diperhatikan oleh petugas, atau bahkan pun bisa dihafalin sama jam-jam petugas tuh kapan aja jaganya, masih ada solusinya lah. Nah tapi kalau misalkan kita keluar kota, karena saya kebetulan juga kalau misalnya ada urus kerjaan tuh kadang masih harus keluar kota guys. Nah itu takutnya ada petugas yang rese gitu ya, perkara plat depan aja jadi ditilang gitu loh. Ya mungkin ya tinggal dibayar terus diurus ya, cuman kan boncos juga ya kalau misalnya tiap minggu kita ditilang, tiap bulan kita ditilang gitu perkara plat depan. Makanya saya mikir ke arah sana guys. Mungkin kalau misalnya keluar kotanya masih di daerah-daerah Sumatera Selatan mungkin nggak masalah ya, ngurusnya masih bisa dijangkau gitu. Nah misalkan saya keluar kota yang di luar provinsi Sumatera Selatan, itu berarti kan ngurusnya ribet ya, apalagi misalnya kita lagi touring gitu. Saya mikir ke arah sana guys. Ya walaupun memang saya nggak setiap saat touring ya, cuman malas aja gitu, kayak untuk haren dilepas terus nanti mau touring dipakai apa, dipasang lagi, kayak ribet banget gitu kan, nggak praktis gitu. Makanya saya putuskan untuk dipakai aja gitu loh, udah kepalangan gitu kan. Akhirnya dipasang aja gitu. Nah makanya maka dari itu saya mau nanya sama teman-teman semua yang di sini yang menonton video ini, mungkin ada yang punya pengalaman mengenai pasang plat depan ya, yang lepas plat depan itu. Kalian pernah ketilang nggak sih, mau di luar kota ataupun mungkin kalian lagi touring gitu ya, itu kalian gimana gitu? Apakah kalian pernah ketilang ataukah kalian aman-aman aja atau gimana gitu loh? Saya agak-agak panik dan agak parno sedikit guys mengenai plat depan ini gitu loh. Mungkin kalian bisa sharing di kolom komentar ya mengenai plat depan ini, karena saya lumayan penasaran gitu loh. Di satu sisi kita pengen mentaati peraturan, tapi di satu sisi peraturan ini apa ya, sedikit bisa dibilang merugikan lah untuk kita para pengguna gitu, karena ini kan berbahaya juga gitu kan. Makanya saya pengen tahu dari teman-teman user ya, nggak harus sport lah, maksudnya dari motor metik, motor bebek, motor apapun itu kalau nggak pakai plat depan apakah bermasalah gitu lah, mau di dalam kota ataupun misalkan kalian lagi touring keluar kota gitu guys. Mohon di pencerahannya gitu kan, mohon sharing-sharing dari teman-teman semua gitu kan. Karena emang agak menjadi ganjelan hati saya selama ini mengenai plat depan. Karena cerita sedikit mengenai dulu motor saya CRF ya, CRF 150L itu juga kan dia posisi platnya di depan juga ya guys, agak menonjol juga lah, hampir sama kayak R25 gini kurang lebih. Nah itu saya akalin ditaruh di bawah, jadi di deket cover mesin gitu deh kalau nggak salah. Itu emang saya pakai seringnya di dalam kota doang waktu itu karena lagi zaman covid, jadi motor pun sebenarnya jarang dipakai, jadi pengalaman ditilang tuh nggak pernah gitu kan, karena emang motornya juga jarang dipakai gitu kan.
Nah itu pernah saya pakai satu kali ke Palembang, waktu itu ada urusan benerin laptop kalau nggak salah tahun 2020 apa 21 gitu, pas zaman COVID. Nah itu saya lewat kota Palembang ya, yang notabene kota besar, itu nggak ada ini sih, nggak kena stop sama polisi gitu loh, aman-aman aja. Bahkan lewat depan polisi persis pun itu pada pakai nggak pakai plat depan, pakai apa sih namanya, knalpot racing gitu. Nah itu nggak ditilang guys sebenarnya, tapi itu kan zaman COVID, mungkin ada toleransi lah, dan waktu itu juga posisi nggak terlalu rame gitu loh. Jadi saya menganggapnya mungkin karena waktu itu zaman COVID, jadi orang juga lagi jarang keluar lah bisa dibilang. Nah kalau sekarang nih kan lagi marak-maraknya tentang knalpot racing, bahkan ada peraturan lagi, bahkan brand-brand besar itu, brand-brand knalpot besar itu pun ada standarisasi lagi untuk knalpot racing gitu kan. Nah masalah plat depan takutnya nanti diresein juga guys, sama kayak knalpot racing gitu kan. Makanya saya pengen bahas hal itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, tolong ditulis di kolom komentar ya. Jadi begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Saya tunggu ya komen kalian mengenai sharing-sharing plat depan. Thank you.